Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna al-mawdi'u tsalitsu fi siyaqi at-tahdidi wal wa'idi lil kuffaril musyrikin bil halaki wa khululin niqmah wa khululin niqmati bihim yawma yabruzuna lillahi al-wahidil qahhar musalsalina bil asfadi minan nari musalsalina bil asfadi minan nari wa alaihim siyabun min qatiranin wa taksa wujuhahumun naru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Qahiru Al-Qahhar, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha gagah dan maha kuat. Berkata Syekh Razak hafizahullah tabaraka ta'ala ketika menyebutkan tempat-tempat di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan namanya Al-Qahhar, Al-Mawdi'u Tsalits, tempat yang ketiga, fi siyaqit tahdidi wal wa'id. Allah menyebutkan namanya Al-Qahhar dalam bentuk ancaman, peringatan bagi orang-orang kafir, kaum musyrikin, akan kebinasaan dan akan turunnya atas mereka bencana dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hari tatkala mereka berdiri di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuat, berdiri dalam keadaan terbelenggu dengan rantai-rantai dari neraka. Mereka berdiri dalam keadaan mereka dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian dari bahan ter yang panas. Pada waktu wajah mereka diliputi dengan api neraka. Allah berfirman, "Na'am Syekh." Qala Allah Ta'ala, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taksha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab." Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-48 hingga 51. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, ingatlah pada hari digantikan bumi dengan bumi yang lain. Was samawat, hari diganti langit dengan langit yang lain. Bumi ini Allah akan gulung, langit Allah akan lipat, kemudian Allah akan bentangkan bumi yang tidak ada padanya lembah ataupun gunung. Bumi yang begitu datar rata, la tara fiha iwajan wala amta. Itulah negeri padang mahsyar. Pada hari itu, wa barazu lillahil wahidil qahhar, pada hari mereka semuanya berdiri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Perkasa. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, pada hari itulah engkau akan melihat orang-orang yang berdosa terbelenggu dalam rantai-rantai. Sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka terbuat dari bahan ter yang panas. Wa taksha wujuhahum nar, dan wajah mereka diliputi oleh neraka, api. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, agar Allah memberikan balasan tiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. Innallaha sari'ul hisab, biarlah Allah yang begitu cepat hisabnya. Ini tempat yang ketiga Allah sebutkan namanya Al-Qahhar. Naam. Al-mawdi'ur rabi' fi siyaqi takriri tafarrudillahi bil uluhiyyah. Qala ta'ala, "Qul innama ana mundirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar."
Nah, tempat yang ketiga Allah menyebutkan namanya Al-Qahar ketika Allah menjelaskan tentang keesaannya dalam hal uluhiyah. Hanya dia semata yang berhak diberikan padanya penghambaan dan ibadah. Tak boleh kepada selainnya. Allah mengatakan qul, katakan Muhammad, innama ana mundir. Aku hanyalah pembawa kabar peringatan. Ama min ilahin illallah, tidaklah ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Al-Wahidu Al-Qahar, Tuhan yang satu lagi maha perkasa. Rabbus samawati wal ardh, dialah Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, Tuhan apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Al-Azizul Ghaffar, Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Naam. Qala Ibnu Sa'di rahimahullahu fi tafsiriha, hada taqrirun li uluhiyatihi bihadzal burhanil qati'i wa huwa wahdatuhu ta'ala wa qahruhu li kulli syai'. Fa innal qahra mulazimun lil wahdah fala yakunu qaharani mutasawiyaini fi qahrihima abada. Falladhi yaqharu jami'al asya'i huwal wahidul ladzi la nadhira lahu wa huwal ladzi yastahiqqu an yu'badu wahdahu kama kana qahiran wahdah. Berkata Ibnu Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hada taqrirun li uluhiyati. Ayat ini adalah merupakan penjabaran, penjelasan tentang uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala. Dengan penjelasan yang begitu sempurna ini, yang memutuskan segala macam bentuk keraguan. Wa huwa wahdatuhu ta'ala, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qaharu li kulli syai', keperkasaannya atas segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Fa innal qahara mulazimun lil wahdah, sesungguhnya yang maha perkasa senantiasa akan ada bersamanya sifat keesaan. Fala yakunu qaharani mutasawiyain, tidak akan pernah ada dua hal yang sama memiliki keperkasaan. Ya, qaharani mutasawiyaini fi qahri ma abada, tidak ada dua yang sama keperkasaannya, dua hal yang sama keperkasaannya. Ya, jika ada dua yang sama-sama perkasa, mustahil, pasti ada lebih kuat daripada yang lain. Ya, dalam bab makhluk, ya pasti ada yang lebih kuat dari yang lain. Ya, walaupun dua-duanya perkasa, tapi yang satu pasti lebih dari yang lain. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala, falladzi yaqharu jami'al asya', yang dapat mengalahkan segala sesuatu, yang lebih tinggi dari segala sesuatu, yang lebih berkuasa atas segala sesuatu. Dialah semata Tuhan yang satu, Al-Wahidu alladzi la nadhira lahu, yang tak akan ada tandingannya. Inilah Tuhan yang hakiki, bukan Tuhan-Tuhan yang dibuat manusia. Ya, Tuhan-Tuhan yang disembah manusia dari jenis manusia sesama mereka, sebagaimana kaum Nasara yang menyembah Isa. Manusia sama mereka, itu yang mereka angkat sebagai Tuhan, yang tak punya kekuasaan, bahkan untuk mengalahkan musuhnya pun tak mampu, sehingga harus terkepung, harus tersalib, ya harus dipaku, kemudian dia mati, menunjukkan dia bukan Tuhan. Musuhnya lebih kuat dari dia. Ya, itu Tuhan yang tidak hak. Ya, demikianlah ya kaum Nasara tersesat. Bahkan dalam kitab mereka yang mereka anggap suci, dalam banyak kisah-kisah Tuhan Allah dikalahkan. Tuhan Allah bergumul dengan Nabi Yakub, dikalahkan oleh Yakub. Ya, Tuhan bergumul dengan makhluknya dan kalah. Ya, maka Tuhan meronta. Yakub mengatakan, tidak ku lepas Tuhan sampai kau berkati Bani Israel. Kata Tuhan, ku berkati Bani Israel. Ini Tuhan yang kalah, bukan Al-Qahar. Ya, ini Tuhan versi mereka, menunjukkan menyimpangnya kitab mereka. Adapun Tuhan Allah hanya dia satu-satunya yang paling kuasa, paling kuat, paling perkasa. Alladzi yaqharu jami'al asya', yang dapat menguasai segala sesuatu, yang tidak ada baginya tandingan. Wa huwa alladzi yastahiqqu an yu'bad wahdahu, maka Tuhan semacam ini yang layak disembah semata, bukan Tuhan-Tuhan yang tak punya keperkasaan, apalagi Tuhan yang dibuat dari batu, dari kayu, kemudian digergaji,
kemudian dihancurkan, Tuhan yang terkena petir terbakar, Tuhan yang ketika digiring oleh hamba-hambanya jatuh tersungkur, Tuhan yang melukai hamba-hambanya, berdarah kena patung tersebut, patung Tuhan. Ya, kita melihat dalam acara iring-iringan dalam satu agama, mereka menggiring Tuhan mereka dalam bentuk patung. Berjalan beramai-ramai, tiba-tiba Tuhannya jatuh, melukai hamba-hambanya, berdarah sebagian, korban sebagian sebab karena Tuhannya jatuh. Ini Tuhan makhluk, Tuhan yang mereka ciptakan, ya, yang tak memiliki kekuasaan sama sekali, Tuhan yang dijaga, ya, rumah-rumah berhala, ya, di kuil-kuil banyak Tuhan-Tuhan yang dijaga oleh security supaya tak hilang. Subhanallah. Naam. الموضع الخامس ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزه الله عن الشرك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Tempat yang kelima, penyebutan nama Qahar ini Allah sebutkan ketika menjelaskan kemahasuciannya daripada segala macam bentuk kesyirikan. Allah berfirman, walladzina, dalam surat Az-Zumar ayat ketiga hingga keempat, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan adapun mereka yang mengangkat, menjadikan dari selain Allah SWT sebagai wali-wali, maksudnya sebagai wali yang mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka cintai, yang mereka sembah, mereka ibadati, mereka agungkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, Tuhan-Tuhan ini tidaklah kami ibadati kecuali mereka lah menjadi sarana mendekatkan kami kepada Allah. Ya, berhala-berhala yang dipahat oleh orang-orang kafir, mereka katakan ini adalah merupakan simbol-simbol daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita tak akan sampai memanjatkan doa kepada Allah tanpa perantara mereka, minta kepada mereka, mereka sampaikan. Tersesatnya kaum Nasara karena mereka mengatakan tak mungkin berdoa tanpa melalui perantara Isa. Isa itulah yang sampaikan kepada bapaknya. Ya, banyak manusia tersesat dari bab tawassul, berperantara. Kaum sufi pun demikian. Mereka tersesat sehingga berperantara dengan zatnya orang-orang yang telah meninggal, bahkan mereka minta kepada mereka dengan keyakinan mereka inilah perantara. Tak akan mungkin sampai makhluk yang kotor, kata mereka, semacam kita kepada Tuhan yang Maha Suci. Kalaulah mau sampai hajat, hendaklah disampaikan dahulu kepada makhluk-makhluk suci yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Sampaikanlah kepada wali-wali ini kuburnya. Datang kepada kuburnya, minta kepada dia agar dia sampaikan. Ini berhala-berhala, simbol daripada orang-orang saleh. Minta kepadanya, dia akan sampaikan. Inilah ungkapan orang-orang musyrikin. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa'ala, agar lebih dekat kedudukan kami kepada Allah SWT. Mereka perumpamakan Allah sama dengan makhluk, bahwasanya sang presiden, sang raja, sang khalifah tak akan mungkin sampai rakyat jelata kepadanya kecuali melalui perantara-perantara. Ya, demikian juga Allah Jalla wa'ala. Rakyat harus sampai kepada presidennya melalui perantara, ya, menterinya dan semacamnya. Maka Allah berdemikian. Inilah namanya al-qiyasu ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang tak sama, maka hasilnya adalah batil, sia-sia. Bagaimana mengkiaskan Tuhan dengan makhluk? Banyak tersesat manusia gara-gara mengkiaskan Allah dengan makhluk. Dalam bab sifat tersesat ahlul kalam dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah gara-gara
kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau Allah bersemayam berarti Allah seperti makhluk, berhajat kepada tempat berarti aras itu tempatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti aras itu meliputi Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau aras itu jatuh Allah pun jatuh. Dan ini mustahil, ini semua sifat makhluk. Karena itulah tak mungkin Allah bersemayam, maknanya Allah menguasai aras. Dari situlah pindahnya bab takwil yang rusak. Padahal langit lebih besar daripada bumi. Ini perumpamaan saja, perumpamaan untuk mendekatkan walillahil matsul a'la. Bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Ya, bumi lebih kecil daripada langit, langit lebih besar daripada bumi. Langit tak berhajat kepada bumi sedikit juga pun, langit lebih besar daripada bumi, langit tak menempel dengan bumi, eksis. Demikian juga dengan Allah Jalla wa'ala. Tentu Allah lebih sempurna daripada perumpamaan-perumpamaan yang diciptakan antara makhluk dengan makhluk. Mengapa harus mengingkari Allah bersemayam? Mengapa harus mengatakan Allah berarti diliputi aras? Berarti jika andai kata aras itu hancur, Allah jatuh. Berarti Allah memiliki tempat itu sifatnya makhluk. Berarti ini semuanya adalah gara-gara mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Bagaimana mungkin Allah turun sepertiga malam terakhir? Turun itu sifatnya makhluk, berpindah satu tempat ke tempat lain, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menunjukkan ini sifat makhluk. Ya, mustahil Allah SWT memiliki sifat yang baharu sebagaimana makhluk. Sementara Allah, kata mereka, memiliki hal yang wajib diyakini sifat mukhalafatul hawadits, menyelisih semua yang baharu, kata mereka. Kalau Allah pindah-pindah berarti baharu, sama dengan makhluk, apa bedanya? Jika Allah SWT bergerak dan semacamnya sama dengan makhluk, karena itulah mustahil Allah turun. Yang turun adalah rahmatnya. Inilah takwil batil gara-gara mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, malam berbeda-beda. Malam di Amerika tak sama Indonesia, berarti Allah tak naik-naik. Ini semua logika dengan disamakan dengan makhluk. Allah Maha Kuasa mendengar semua rintihan hambanya dari segala macam penjuru dalam waktu yang sama. Tak pernah tercampur antara doa kita dengan doa si fulan. Bagi Allah SWT ketika di Arafat 4 juta, 6 juta orang berdoa dengan bahasa yang berbeda-beda, waktu yang bersama Allah mendengar, mengetahui. Tak dapat dikiaskan dengan makhluk. Turunnya Allah tak akan sama dengan turun makhluk. Tak akan pernah Allah dalam makhluknya, tak pernah makhluk dalam Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin Allah dapat masuk ke dalam makhluknya padahal dia maha besar? Ya, telah tegak ijma' para ulama, Allah bukan dalam makhluk dan makhluk bukan dalam Allah SWT. Kaum sufi tersesat mengatakan dalam dirinya ada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ungkapan Al-Hallaj, ma fil jubbati illallah, dalam jubah ini hanya ada Allah. Tersesat mereka. Ya, Allah itu di atas makhluknya, bersemayam. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Tuhan Maha Perkasa di atas makhluknya. Walaupun Allah turun ke langit, bukanlah maknanya turun Allah sama dengan turun makhluk. Jangan tanyakan bagaimana, yang jelas tak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat kekurangan. Yani diliputi makhluknya, tak mungkin, mustahil. Kita harus meyakini tentang sifat Allah tak akan dapat disamakan dengan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Jadi bagaimana turunnya? Jangan kau tanyakan bagaimana. Terangkan dulu kepada saya bagaimana zat Allah, baru kau terangkan bagaimana Allah turun. Ketika kau tak bisa menerangkan zatnya bagaimana, kau dapat mengetahui bagaimana turunnya. Jangankan turunnya Allah, turunnya malaikat pun kau tak tahu. Lebih rendah daripada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana turunnya Jibril? Kau tak tahu. Dari langit ke bumi dalam hitungan pulang balik 1000 tahun. Al-ka'alfi sanatin. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Jadi jangan dilogikakan Allah sama dengan makhluk, dikiaskan. Nah, jadi kembali kepada ayat ini. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah kelak akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan antara mereka. Segala perselisihan Allah akan putuskan. Ahlul kalam berselisih, Jahmiyah berselisih dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan antara Asy'ariyah terjadi perselisihan dalam ketuhanan Allah SWT, dalam menetapkan berapa sifat Allah. Ya, berselisih dalam dunia ini kaum Khawarij dengan kaum Rawafid mengenai sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagian mempertuhankan Ali, sebagian mengkafirkan Ali.
berselisih segala macam perselisihan di dunia ini antara kaum Nasara yang mentuhankan Isa dan kaum Yahudi yang mengkafirkan Isa dan ingin membunuh Isa. Semua perselisihan Allah akan putuskan di hari kiamat. Subhanallah. Antara manusia yang tak selesai, walaupun sudah sampai kepada sidang mahkamah, hakim dan seterusnya, tak putus di dunia ini, dalamnya ada kezaliman, akan diputuskan di hari kiamat. Di sidang Allah, ahkamul hakimin, Tuhan yang ma'adil. Jadi kata Allah, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan hukumi apa yang mereka persisihkan antara kita satu sama lain, tak selesai di dunia perselisihannya, nanti di sana akan diselesaikan. Subhanallah. Maka takutlah kita jangan sampai bermasalah dengan makhluk di dunia ini, jangan berbuat kezaliman, karena akan tak selesai sampai nanti di hari akhirat. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya dia Allah tidak akan pernah memberi petunjuk orang-orang yang mendustakan Allah SWT, lagi kafir. Lau aradallahu an yattakhidha waladan, kalau Allah mau mengangkat anak, astafa mimma yakhluqu ma yasha, maka pasti akan dia pilih siapa yang dia kehendaki. Tapi Allah tak butuh anak. Untuk apa bagi Allah anak? Anak itu sifatnya makhluk. Ya, agar dia tak punah, Allah SWT beri mereka insting untuk beranak pinak. Ya, karena mereka tak mampu mewujudkan segala sesuatu sendiri, mereka butuh pembantu-pembantu, mereka butuh anak-anak, dan begitulah seterusnya. Ini sifatnya makhluk. Allah tak butuh anak. Kalau andai kata Allah butuh anak, akan dia pilih siapa yang dia kehendaki. Subhanahu, dia maha suci untuk memiliki anak. Huwallahul wahidul qahar. Dialah Tuhan Allah, Tuhan yang satu lagi Maha Esa. Nah, sampai di sini dulu sih. Udah jam 6. Tak mengapa. Ya, subuhnya semakin lambat ke belakang, waktu kita semakin sedikit, tak mengapa. Yang penting istiqamah dalam mengaji walaupun sedikit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.